Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan ini membaca tentang ayat kitab Ensiklopedia Adab Islam dan masih terkait dengan adab di dalam tarbiyatul aulad. Ini mendidik anak. Kemarin telah kita sebutkan beberapa adab terkait dengan ini. Yang pertama kemarin adalah memilih istri yang baik. Ya tentunya ketika kita sudah memiliki istri, apalagi juga sudah memiliki anak, berarti bagaimana kita berupaya bagi seorang suami, bagaimana istrinya bisa menjadi lebih baik. Bagi seorang wanita, bagaimana dia menjadi wanita lebih baik lagi. Karena peran ibu ini sangat penting di dalam pendidikan anak. Yang kedua, kemarin yakni setiap usaha dan nafkah yang diberikan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemarin menyuruh anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika ia tidak mau mengerjakan sholat. Ini perhatian ya tentang masalah yakni ibadah anak-anak, dimulai dari pendidikan, dimulai dari usia dari 7 tahun diperintahkan untuk sholat, 10 tahun enggak mau sholat pukul. Lebih dari itu berarti lebih diperhatikan lagi karena dia sudah mulai masuk balik. Kalau sudah mulai masuk balik tentu lebih diingatkan terus dan diperhatikan dari masalah termasuk ibadahnya khususnya sholat. Ini yang diperhatikan. Yang keempat adalah membesarkan anak-anak di dalam akidah yang benar dan membiasakan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah SAW yakni kepada Ibnu Abbas ketika itu ya, ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka atau tajidhu amamaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini penting. Ketika itu Ibnu Abbas masih usia anak-anak, maka dikatakan ya gulam. Untuk diperhatikan khususnya pada anak-anak dan kita orang tua pun demikian. Jadi penanaman akidah ini sejak dini. Sejak dini. Si remaja anak-anak ini masih belum balik. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, niscaya engkau akan mendapatinya. Ini apa? Di hadapanmu, mendapati Allah di hadapanmu, akan memberikan petunjuk kepadamu, membimbing kamu. Ini kalau engkau senantiasa menjaga ini apa? Syariat-syariatnya, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah di sini. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, perhatikan di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengokohkan akidah anak kecil ini. Ini masih seorang anak-anak. Tentu lebih dewasa, ketika dewasa tentu harus lebih kuat. Akidah tersebut tertanam kepada diri anak-anak dan juga diri kita. Ini. Jadi beliau ingin mengajarkan agar dia itu beribadah semata-mata karena Allah dan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengajarkan agar ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah taala. Oleh karena itu beliau mengajarkannya untuk apa? Beriman, termasuk beriman dengan takdir. Demikian pula yakni apa? Untuk
Tadi minta kepada Allah, minta tolong pada Allah. Ini penyadaran pada Allah. Ini akidah, ini tauhid. Nah, maka demikianlah pendidikan jadi yang benar dan wajib bagi setiap muslim guna bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kelima, adab kelima adalah membiasakan anak-anak untuk bisa berakhlak dengan baik dan suka memperbaiki kekeliruan. Nah, pada saat Nabi SAW melihat Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil sedang menjulurkan tangannya ke piring makanan, tiba-tiba menyelonongkan makanannya ke piring makanan untuk mengambil makanan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, sebutlah nama Allah. Sebelum makan baca bismillah. Sebut nama Allah dulu, enggak langsung makan. Makanlah dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu. Ini pendidikan. Nah, demikianlah pendidikan. Jadi bisa dan bagus misalkan sejak dini anak-anak mulai bisa kemas makan bersama dengan orang tuanya, langsung dibimbing. Jadi pendidikan yang bagus kan langsung berinteraksi langsung dengan prakteknya. Karena ini lebih membekas. Makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Jadi Nabi SAW berusaha untuk meluruskan akhlak seorang anak ini dan membiasakan agar bersikap mulia. Sebagian orang terkadang membiarkan anaknya begitu saja dan tidak pernah meluruskan kekeliruan mereka. Mereka beralasan bahwa jika nanti seorang anak besar maka dengan sendirinya ia akan mengetahui segalanya dan memperbaiki semua kesalahannya. Perhatikan ini. Jadi pendidikan itu sejak usia dini, usia kecil. Jangan masih kecil enggak apa-apalah. Nanti kalau udah besar kan ngerti sendiri. Ini keliru. Coba kalau dibiarkan maka nanti kalau sudah besar ya biasa, misalkan makan tangan dengan kiri, makan dengan tangan kiri, minum dengan kiri biasa, dibiarkan aja. Kemudian beralasan nanti kalau udah besar kan ngerti sendiri. Bagaimana dia ngerti kalau tidak diingatkan dan ditegur? Ngertinya biasanya berarti dianggap itu boleh, yang menjadi kebiasaan. Akhirnya sampai besar pun makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan ini lihat tanpa disadari terkadang ada saja. Bahkan mungkin di antara kita juga ya dianggap biasa. Padahal kan telah kita bahas tentang adab makan, adab minum. Karena ini kebiasaan sehari-hari aktivitas kita lakukan. Jadi intinya nih berarti apabila ada yang kurang pas diingatkan seorang anak. Dimulai dari sejak dini usianya, sejak usia kecil. Agar seorang anak biasa tumbuh di atas ketaatan. Ngerti ternyata ini yang diperintahkan demikian, ini yang tidak boleh. Sehingga dia akan bisa menjauhi hal-hal yang tidak dibolehkan dan melakukan hal-hal yang memang diperintahkan dan disunahkan. Ini. Terkadang orang tua tidak memperhatikan atau mungkin lupa atau kurang menyadari bahwasanya apabila seorang anak itu memiliki kebiasaan yang kurang baik, maka sulit baginya untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah memisahkan ranjang anak-anak jika telah mencapai usia 10 tahun. Ini merupakan adab mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW dan mengandung banyak kebaikan. Mayoritas orang meremehkan
masalah ini hingga akhirnya menimbulkan efek negatif. Oleh karena itu wajib memisahkan ranjang anak laki-laki dan perempuan serta tidak membiarkan mereka bersama di dalam satu selimut. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang telah yang telah lalu disebutkan bahwasanya beliau bersabda wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Terkadang seorang anak yang sudah besar, sudah usia 10 tahun, telah mendekati usia balik, dan gairah pun mereka mulai berkembang. Oleh sebab itu sungguh masuk akal jika dari mereka mulai dipisahkan, di tempat tidurnya ketika tidur mulai dipisahkan pada usia tersebut. Yang berikutnya juga bersikap adil terhadap anak-anak, termasuk di dalam pemberian. Jadi adil terhadap anak maksudnya apa? Tidak membeda-bedakan dalam perlakuan dan juga pemberian nafkah. Sebab jika ada perbedaan tentu akan menimbulkan akibat yang tidak bagus dan membuka pintu permusuhan antara satu dengan yang lainnya, antara sesama saudara. Maka sikap membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya ini berarti sikap menzalimi mereka. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan meminta beliau untuk menjadi saksi atas pemberian yang ia berikan kepada salah seorang anaknya. Sementara anaknya yang lain tidak diberikan apa-apa. Maka beliau SAW bersabda, la ashhadu ala jaurin, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Seorang wajib berbuat baik terhadap semua anak-anaknya, sebagaimana wajib baginya untuk bersikap adil dalam masalah tadi perlakuan, pemberian, dan yang lainnya. Kenapa? Karena jika mereka merasa dizalimi, akibatnya mereka akan berbuat durhaka dan benci terhadap ayahnya sendiri. Demikian juga akan muncul perasaan benci dan dengki terhadap saudaranya. Sebagaimana terjadi pada diri saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Kisah mereka tercantum dengan lengkap di dalam surat Yusuf. Ya memang ini terasa sekali ya. Kalau mungkin di antara jenengan ini punya anak-anak mungkin lebih dari 1, ya 2, atau mungkin 3, atau mungkin lebih dari itu. Kadang-kadang apalagi kalau usianya ini kadang usia bedanya enggak jauh. Ini biasa minta yang sama. Bahkan terkadang makanan saja misalkan kue atau semisalnya kadang harus sama. Bahkan semuanya. Bahkan makanya kalau ada orang yang punya anak yang usianya enggak terlalu jauh bedanya, kadang membelikan pakaian pun kalau bisa kadang sama, ya kan? Warnanya sama. Kadang anak kecil, kamu lebih bagus, ini lebih baik. Padahal sebetulnya sama, tapi ketika itu enggak sama, warnanya saja atau modelnya aja, kadang menjadi masalah. Ini jiwa anak-anak. Ya, sebagai orang tua berupaya bagaimana ya bisa memberikan sesuatu ini sama kepada anak-anaknya, hatta dalam masalah memberikan termasuk kasih sayang, perhatian. Termasuk dalam masalah misalkan memberikan ciuman kepada anak-anak, kepala yang satunya dicium, satunya juga minta datang lagi, misalnya minta untuk supaya sama.
Ini menjadi perasaan yang menenangkan mereka gitu. Ketika orang tua itu memberikan sesuatu yang sama. Maka yang kedelapan di sini berikutnya adalah bersikap lemah lembut, bergurau dan mencium anak-anak. Dahulu Nabi SAW bergurau, bersikap lemah lembut, mendekati dan mencium anak-anak. Dia perhatikan sabda beliau, wahai anak, di dalamnya terkandung kecintaan beliau terhadap anak-anak dan menunjukkan kasih sayang beliau kepada mereka. Nabi SAW juga menggendong, memberikan kunyah, ini nama panggilan atau julukan, dan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Jadi jangan meremehkan anak-anak kecil. Dan kalau kita lihat hadis-hadis tentang ini banyak sekali. Beliau juga menggendong putri dan cucu-cucu beliau, juga mengecup serta mencium mereka. Beliau pernah mencium putranya Ibrahim dan menjadikan hal itu sebagai rasa kasih sayang yang telah dianugerahkan Allah ke dalam hati para hambanya. Bagaimana saya sampaikan tadi, dalam memberikan sikap kelemah lembutan, bergurau, termasuk mencium anak-anak, menyayang anak-anak. Ini kalau memiliki anak lebih dari satu, ini pun harus sama perlakuannya. Jangan satunya dicium, satunya dicuekin. Tapi harus diperlakukan dengan sama, terkait dengan rasa keadilan. Karena mereka kadang-kadang juga sekali lagi minta gitu. Anak kecil-kecil nih, kadang anak-anak kita ya, semacam itu. Ini. Dan ini sekali lagi memberikan rasa tersendiri ya, kasih sayang tersendiri kepada mereka. Demikian juga yang berikutnya, bersikap tegas ketika diperlukan. Ini juga hendaknya diperhatikan. Perlunya bersikap tegas disebabkan karena orang yang merasa aman dari hukuman, niscaya adabnya akan menjadi jelek. Oleh karena itu hendaknya seseorang menunjukkan sikap tegas kepada anak dan istrinya jika hal itu diperlukan. Perhatikan sabda Rasulullah SAW tadi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Pukul anak-anak kalian, pukul mereka jika mereka meninggalkan sholat, jika mereka tidak mau mengerjakan sholat pada saat mereka sudah usia 10 tahun. Nah ini tidak menafikan kasih sayang. Justru hakikat kasih sayang itu enggak mesti semua dituruti. Tidak semua keinginan anak-anak diberikan, katanya alasan kasih sayang kepada mereka. Atau kadang-kadang waktu sholat mereka enggak dibangunkan, enggak apa alasannya, kasihan mereka capek, habis aktivitas gini-gini. Waktu sholat, sudah masuk waktu sholat dibiarkan, alasannya kasihan, biar sampai bangun sendiri. Nah ini tidak benar, untuk diperhatikan, terutama ya ayah ibu. Kalau kita mungkin sering keluar rumah ya ibu yang di rumah ini tolong di istri ini dibesani. Karena ini adalah bentuk kasih sayang sebetulnya. Karena kalau dibiarkan, contohnya sholat tadi, karena ini masuk bentuk ibadah yang nyata gitu. Kalau dibiarkan, apalagi nanti usia sudah balik, menginjak usia SMP atau SMA, sekolah kadang sudah siang, sore misalkan pulang, ternyata belum sholat, dibiarkan, apa yang terjadi? Kalau dibiarkan, kita tahu orang yang enggak sholat masuk neraka. Mau tega anaknya dimasukkan ke dalam neraka, melihat anaknya masuk neraka gara-gara enggak sholat atau dibiarkan tidak sholat? Tentu tidak tega. Maka ini bisa mendudukkan makna menyayangi anak-anak. Berkasih sayang ini bukan berarti kemudian enggak ditegasin sama sekali. Bukan berarti semua yang diinginkan diberikan. HP contohnya, minta masih kecil sudah dikasihkan HP, mampu HP aja lah, uangnya banyak, berikan. Semua yang diminta diberikan, diminta anak diberikan. Alasannya sayang anak, ya diperhatikan.
Kalau dalam hal-hal yang memang harus butuh penegasan, harus ditegasin, semacam tadi. Jadi tentu memukul anak ketika enggak mau sholat usia 10 tahun atau lebih ya, bukan berarti itu dipukul sampai menjadikan cedera, cacat atau semisalnya. Tentu ini untuk pendidikan. Dan bagi anak-anak juga diperhatikan, jangan sampai kalau bisa jadi anak itu jangan sampai dipukul. Enggak ngerti, maka mulai sudah 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Ini 7 tahun biasa, 8 tahun dan seterusnya ini sudah biasa. Bahkan sebelum usia 7 tahun. Karena ada anak-anak masih usia TK ini suka ikut, kadang enggak. Nah, tapi ini hanya ajakan biasa. Tapi kalau udah 7 tahun maka ini mulai diperintahkan. Jadi membiasakan. Bahkan kalau anak-anak kecil, coba, mungkin ada di antara kita punya anak kecil, mungkin belum sampai 7 tahun. Karena biasa anak ini diajak sholat pada waktunya, maka kadang kalau diajak pergi safar misalkan, pernah ada punya anak kecil kemudian mengajak, "Bin, nanti mau sholat kita di mana? Ini sebentar lagi masuk waktu sholat, nanti kita sholat di mana?" Karena udah biasa ketika masuk waktu sholat dia itu on time. Waktu sholat dia biasa. Bayangkan ini terenyuh kata-kata anak kecil semacam ini. Menyentuh hati. Wah, anak kecil ini udah biasa begitu. Karena dibiasakan. Nanti kita belum sholat. Nanti sholatnya udah jam sekian, kenapa belum sholat? Nah, ibadah ini jam safar misalkan. Yang dimana terkadang jam safar jauh bisa aja nanti ada jamak dikosor semacam itu. Tapi ini anak udah dibiasakan ketika tahu masuk waktu sholat atau mendengar adzan langsung biasa datang ke masjid. Ini kadang bisa mengingatkan orang tuanya. Dan sekali lagi ketegasan di dalam masalah-masalah yang memang butuh penegasan ini bukan berarti tidak sayang kepada anak. Jangan mengatakan tadi kan kita disuruh sayang anak. Kenapa masih anak-anak kok ditegasin? Ya supaya bisa disiplin. Perhatikan, beliau SAW juga pernah bersabda, "Aliku as-sauta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum." Gantungkan sebuah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh penghuni rumah. Cambuk ini untuk menghukum ketika salah. Nah, sesungguhnya hal itu dapat meluruskan adab mereka. Tapi juga kalau memang terpaksa saat ini kan gambarannya memang betul-betul ketika terpaksa dipukul betul, dicambuk betul misalkan. Kalau memang butuh hal itu ya sesekali. Maksudnya ketika orang atau anak melihat semacam itu, oh ini kalau nanti pelanggaran, ini lihat cambuk ini nanti akan dicambuk oleh ayahnya misalkan. Kalau ketika salah, maka ini juga bisa menjadikan anak itu tetap bisa menjaga adab yang baik. Jadi enggak berani untuk meninggalkan atau untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Semua ini menunjukkan sikap tegas ketika sikap tegas tersebut memang dibutuhkan. Sebab pendidikan yang benar seharusnya memperlakukan sikap lembut dan juga tegas. Enggak semua terus lembut terus, akhirnya salah-salah pun akhirnya dijalani enggak takut. Ya, ini juga tidak benar. Tegas terus enggak ada kelembutan juga tidak benar juga. Jadi memperlakukan sikap lembut dan juga tegas. Kemudian di antara sikap tegas adalah melarang anak-anak melakukan sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka. Seperti tidak membiarkan mereka bermain-main di jalan ketika maghrib, karena pada waktu itu setan berkeliaran dan mungkin akan mengganggu mereka. Oleh karena itu anak-anak ini dikurung di dalam rumah hingga waktu tersebut berlalu. Rasulullah SAW bersabda, "Ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fauratul isya." Fa innaha sa'atun takhtariku fiha asyayatin. Kurunglah anak-anak kalian hingga lewat waktu
maghrib. Sesungguhnya pada waktu itu setan berkeliaran. Jadi arti fauratul isya yani ada awal malam yaitu waktu maghrib, yang menjelang maghrib ini anak-anak enggak dibiasakan di luar rumah gitu. Kemudian yang adab ke-10, mengajarkan anak-anak ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Nah, mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama dan juga ilmu dunia yang bermanfaat termasuk perkara yang penting yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Yakni berusaha untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama yang bermanfaat dan yang harus mereka ketahui, serta mengarahkan mereka agar peduli dengan ilmu tersebut. Demikian juga mengajarkan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi mereka dan kaum muslimin, serta terus mengingatkan agar mereka meluruskan niat. Kalau toh orang tua enggak bisa mengajarkan ilmu agama dengan sendirinya karena keterbatasan ilmunya, ya maka ditaruh contoh semacam misalkan pesantren atau juga ini sering dibawa ke majelis-majelis ilmu. Nah, sekarang pondok pesantren banyak. Apalagi juga sekarang sekolah-sekolah pun penekanan ke situ. Tapi ini untuk diperhatikan. Jadi untuk memilihkan sekaligus menanamkan kepada mereka ilmu agama yang benar tentunya. Sejak dini. Yang benar maksudnya apa? Ilmu agama yang berdasarkan kepada Al-Quran sebagai kitab kita dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari Al-Quran dan sunnah sebagaimana juga dengan apa yang diamalkan dan dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sejak dini diusahakan semacam itu. Karena ini kewajiban ini apa? Orang tua. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama, apa yang diperintahkan Allah sehingga bisa mengerjakan, apa yang dilarang sehingga bisa menjauhi. Dan juga tentunya ketika misalkan orang tua semangat untuk merasa kurang, kemudian semangat untuk menaruh anak-anaknya di sebuah ma'had atau pondok pesantren dan semisalnya, tentunya orang tua juga berupaya untuk bisa dia juga mengamalkan ilmu-ilmu agama tersebut, termasuk juga berusaha juga untuk terus menambah wawasan ilmu agamanya. Jadi kalau konteksnya di sini mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu agama, kalau orang tua merasa kurang, maka juga antum kita sempatkan untuk seringlah ikut di majelis-majelis ilmu semacam ini. Ini untuk siapa? Untuk kita. Untuk diri kita yang pertama, bukan untuk orang lain. Maka kalau kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis di situ diajarkan Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi, kita niatkan ini untuk mencari ilmu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ikut-ikutan kepada orang. Oh, teman saya ikut ngaji ke sana, aku ikut. Oh, dia enggak hadir, aku juga nanti enggak hadir lagi lah, enggak ada orang misalkan. Hatta seandainya kita sendirian, 1 orang, 2 orang, kita memang ada di majelis yang di situ diajarkan Quran dan juga sunnah atau adab-adab Islam atau ilmu-ilmu tentang agama kita butuh ini. Karena nanti kalau kita sebagai kepala keluarga ngerti untuk apa? Pertama untuk diri kita. Maka qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu sendiri yang pertama. Habis itu kita akan mengetahui, oh ternyata yang benar demikian. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, sehingga kita bisa menyampaikan, mengajarkan kepada istri kita di rumah, pada anak-anak kita. Apalagi kalau kita sejak kecil juga misalkan tidak tumbuh berkembang atau di dunia misalkan pesantren misalkan. Alhamdulillah sekarang masih bisa belajar ilmu agama kan nggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai mati gitu kan.
Maka ini sekali lagi tersirat juga di sini motivasi bagi kita para orang tua untuk menyempatkan waktunya, mengatur waktunya. Sesibuk apapun kita jadikan mencari ilmu bagian dari kesibukan kita. Jam sekian-sekian kerja, sekian-sekian ini mencari ilmu. Ini dijadwal. Kalau punya kan kita ada 24 jam waktu itu untuk bisa menambah juga wawasan kita. Bagaimana kita akan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita kalau kita sendiri tidak mengetahui dan tidak mau tahu. Karena tentunya bagaimanapun juga kalau seandainya hanya sekedar di sekolah atau mungkin di pesantren, nanti pun ujungnya akan ada selesai batas di situ dan kembali, ya kan, di rumah. Tentu waktunya yang paling baik tentu di rumah. Apalagi kalau anak-anak itu masih usia dini, usia SD atau sampai SMP, terkadang inginnya anak-anak itu di rumah. Sekali lagi ini juga tersirat motivasi agar kita para orang tua juga memiliki ilmu-ilmu tentang agama kita. Kemudian yang berikutnya, dari sini saya tambahkan juga, terkadang orang tua itu memperhatikan masalah urusan ilmu dunia itu sangat besar sekali. Les sana, les ini, privat itu, misalkan. Hanya untuk urusan ilmu agama, ilmu dunia. Tetapi di sisi yang lain, masalah agamanya ini seadanya. Tidak diperhatikan, pokoknya sekedarnya lah gitu. Tentu ini adalah kurang pas. Ya kalau bisa sejak usia dini ini ilmu agama, akidah semacam tadi ya, akidah, keimanan dan syariat-syariat yang pokok-pokok yang harus dikerjakan ini harus paham, ditanamkan kepada anak-anak. Kalau ini sudah tertanam, insya Allah setelah itu dimanapun nanti dia akan belajar, termasuk juga akan mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat. Ini insya Allah ini sudah kuat akidahnya, agamanya ini kuat. Jangan sejak dini hanya difokuskan kepada urusan-urusan dunia. Takut kalau nanti ditinggal mati, nanti makan apa, kerjaan apa, supaya kerjaan enak. Ya ini tidak salah, tapi ingat kuncinya adalah ini apa? Akidahnya, keimanan, ketakwaan ini penting. Kenapa? Karena masa dunia ini, khususnya masa rezeki, kita harus yakin Allah telah menuliskan masing-masing rezeki anak-anak itu. Allah yang telah menciptakan kita dan mereka, dan Allah pula yang telah menentukan rezekinya. Kan tapi jadi masalah ilmu agama, masalah mengajarkan syariat, maka ini penting. Maka Allah Ta'ala kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak disebutkan dari kelaparan, dari perlindungan dari panas, dari dingin. Tidak disebutkan di ayat itu. Diperintahkan, yang diperintahkan adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekali lagi ini agar kita memperhatikan masalah pendidikan ilmu agama. Setelah itu juga boleh ilmu dunia yang bermanfaat. Ini agar kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ke-11, bersabar dan berbuat baik, khususnya terhadap anak-anak perempuan. Perkara ini, yakni sabar, harus mendapat perhatian khusus karena banyak orang yang merasa sedih di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya karunia seorang anak perempuan. Bahkan kondisi mereka mendekati kondisi yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ini orang-orang jahiliyah dulu kalau mendapat anak perempuan ini kayak malu itu, kayak aib.
Allah berfirman, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah atau merah padamlah mukanya. Dan dia sangat marah. Dia sangat marah. Seakan-akan ini malu atau aib. Ini merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang yang berakal merasa gembira ketika ia mengetahui bahwa Allah telah mengirimkan kepadanya sebuah hadiah yang agung. Sebab jika ia dapat bersabar mendidik mereka dengan adab yang baik, memberikan kepadanya pengajaran dan bersikap baik kepada mereka, maka niscaya mereka akan bisa menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka. Terutama tadi anak-anak perempuan. Dan sebelum itu kita harus ingat bahwasanya anak-anak, baik ini anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan, bahkan terkadang juga ada yang enggak diberi anak, itu semua pemberian dari Allah. Jadi Allah Ta'ala yang telah memberikan itu. Jadi Allah akan memberikan kepada siapa Dia kehendaki anak-anak perempuan atau anak laki-laki. Atau juga terkadang ada orang itu keluarga diberi anak laki-laki dan perempuan. Atau juga ada yang dijadikan oleh Allah itu akimah, yaitu mandul, belum diberi anak. Ini semua itu adalah dari Allah. Dan manusia enggak bisa ingin membuat anak laki-laki, ingin buat anak perempuan, enggak bisa. Karena ada sudah Allah Ta'ala yang telah memberikan itu. Maka kewajiban kita orang tua ada mensyukuri itu nikmat yang besar. Bayangkan ya, betapa banyak harta sampai sekarang. Ada orang itu kadang diberi harta yang banyak, finansial, harta uang banyak, kaya lah, tapi tidak diberi anak. Kepingin punya anak, usaha sana usaha sini belum dikasih, walaupun sudah lama bertahun-tahun berumah tangga. Kalau memang belum dikasih oleh Allah, belum dapat. Nah ini. Dan anak bukan bisa dijual belikan, enggak bisa. Aku beli anak aja enggak bisa. Maka kalau diberi seorang anak ini ada karunia, dan itu memang amanah, ya titipan dari Allah. Maka bagaimana bisa untuk mengemban amanah itu, yaitu teman-teman anak yaitu dengan mendidiknya dengan semaksimal mungkin. Tentu seraya dengan terus berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perhatikan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan mendidik anak-anak perempuan. Qala man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu ia bisa mengasuhnya dengan baik, berbuat baiklah kepada mereka anak-anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut akan bisa menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka. Disebutkan ya, terutama barang siapa yang bisa mendidik anak-anak perempuan sampai balik gitu kan dengan baik, maka mereka bisa menjadi satar, yakni bisa menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka. Ini keutamaannya. Di mana orang-orang jahiliyah dahulu ketika punya anak perempuan mereka merasa malu, akhirnya mereka membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Jadi ini menjadi perhatian tersendiri agar memberikan jadi kasih sayang dan juga kesabaran yang ekstra terhadap anak-anak perempuan. Beliau SAW juga bersabda, "Man kana lahu salasu banatin fa sabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan,
lalu dia bersabar, terus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan sandang mereka dari usahanya sendiri, maka anak-anak perempuan tersebut akan bisa menghalangi dirinya dari api neraka. Disebutkan bagaimana kalau 2 orang anak perempuan, 2 orang juga. Termasuk masuk di sini adalah punya saudara-saudara perempuan. Mungkin saudara perempuannya. Dan ini sama, ini motivasi, anjuran untuk bisa berbuat yang baik, berbuat yang lemah lembut kepada anak-anak perempuan. Karena orang-orang perempuan ini kadang, ya itulah ujiannya ya. Zahirnya fisiknya anak perempuan itu lemah. Orang perempuan itu lemah. Karena laki-laki ini adalah qawwam. Allah menciptakan laki-laki sebagai pemimpin. Maka cenderung kalau laki-laki ini melindungi kan. Baik kepada mungkin anak-anaknya, atau kepada istrinya lah. Kalau mungkin kalau anak laki-laki sudah besar melindungi kakaknya atau adik-adiknya yang perempuan, semacam itu. Perempuan ini lemah sebagai makhluk yang lemah. Tetapi lemahnya perempuan kadang omongannya ini ya semacam itu, kadang seakan-akan kuat padahal dia itu hakikatnya lemah. Maka harus tadi sabar. Sabar, memperlakukan dengan baik. Ya, ini terus bisa mengasuhnya dengan baik. Kemudian yang ke-12, mewajibkan mereka memakai hijab atau jilbab sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Ini merupakan hijab Islami yang menutupi seluruh tubuh seorang wanita. Di dalamnya terkandung penjagaan terhadap agama, kehormatan dan kemuliaannya, serta menghindarkannya dari berbagai gangguan dan tidak memancing keinginan orang untuk mengganggunya. Oleh sebab itu orang tua harus mewajibkan mereka untuk berhijab dan meyakini bahwa hal itu sangat penting dan diwajibkan oleh syariat. Kedua, orang tua wajib menegaskan hal itu kepada anak perempuan mereka. Tentu dimulai dari dia sendiri. Contohnya ya ibunya juga berhijab, kan pakai jilbab yang bisa menutupi tubuhnya, seluruh tubuhnya. Adapun membiarkan mereka hingga dewasa dan mengerti dengan sendirinya adalah alasan yang merusak dan tidak bisa diterima. Contoh misalkan masih kecil biarlah, nggak usah pakai jilbab dulu, masih kecil aja kok, SD kan sudah mulai bahkan 7 tahun, 8 tahun, apalagi dibiasakan pakai celana pendek, kan pakaian ini walaupun termasuk tadi kan hijab ya, termasuk pakaian. Jangan dibiasakan anak-anak perempuan misalkan pakai celana pendek, jalan-jalan diajak pakai celana pendek, alasannya masih kecil. Benda udah SD. Macam tadi ya 7 tahun, 8 tahun, apalagi sudah besar gitu kan, mulai kelas 4. Nah, semacam ini diperhatikan. Ini kewajiban siapa tadi? Orang tua. Ayah tadi, ku anfusakum ahlikum naro. Ini diperhatikan. Di mana sekarang seakan-akan di tempat di kota-kota semacam ini kadang melihat pemandangan semacam itu dianggap biasa kan. Ya perlu ditanamkan, itu kok ada orang yang pakai celana pendek terus ini. Ya sudah, itu hak mereka. Yang benar itu demikian. Yang benar anak perempuan itu harus menutup auratnya. Semua harus tertutup, kan semua wanita itu adalah aurat gitu kan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan dan semisalnya. Itu diperhatikan, ditanamkan gitu, ditanamkan. Karena bisa jadi mereka memperhatikan itu, tapi kok itu mengenakan hijab itu, kaos yang pendek, celana pendek, banyak juga orang semacam itu. Ya nggak usah ikut-ikut. Ya kita tanamkan kepada anak-anak kita, ini loh yang diajarkan oleh agama kita. Ini loh syariat agama kita. Ini untuk diperhatikan.
Karena ketika anak-anak dibiarkan bebas begitu, dan nanti alasannya nanti kalau sudah besar ia bisa ngerti sendiri, maka bisa jadi setelah besar ia malah tidak menerima karena sewaktu kecil sudah terbiasa membuka aurat, biasa tidak berhijab. Ia tidak melihat adanya perbedaan antara bersolek ketika ia berusia 9 tahun dan di saat ia berusia 10 atau 11 tahun. Kemudian bisa jadi ia mengalami kejadian yang tidak terpuji walaupun usianya masih kecil. Kemudian yang ke-13, menjadi suri teladan bagi anak-anak. Adab mendidik anak ini contoh, ini penting, menjadi contoh yang baik, suri teladan bagi anak-anaknya. Seharusnya kedua, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya atas setiap yang mereka perintahkan dan mereka larang. Jangan sampai orang tua memerintahkan sesuatu dia sendiri enggak mengerjakan, atau melarang sesuatu tapi dia sendiri tambah melakukan. Kenapa? Karena apabila itu yang terjadi, yaitu mereka katakan, apa yang mereka katakan bertentangan dengan apa yang mereka perbuat, maka ucapan mereka tidak akan diperhatikan lagi, tidak akan lagi bernilai di hadapan anak-anaknya. Bahkan akan memusnahkan semua usaha pendidikan dari asalnya atau dari akarnya. Oleh karena itu orang tua harus bisa menjadi teladan, contoh yang baik, baik dalam perkara ibadahnya, akhlaknya, kejujuran, ketakwaan, amanah, kedermawanan, menjaga kehormatan, berbuat baik, termasuk menjaga silaturahmi dan lain-lainnya. Jadi termasuk di antara pendidikan, apalagi usia anak-anak yang muda itu memang contoh, memberikan contoh yang baik. Berarti anak akan meniru. Anda melakukan apa, anak itu akan mencontoh Anda. Bahkan membiasakan untuk melakukan yang baik, dan itu bagian daripada pendidikan. Yang terakhir di sini, tidak mendoakan anak-anak dengan doa yang buruk, tidak mendoakan jelek anak-anak. Terkadang sebagian anak menimbulkan problem, masalah bagi orang tua atau mengganggu atau menyakiti hatinya. Lantas dengan serta-merta ibu atau ayahnya mendoakan dengan doa yang buruk, seperti doa agar si anak mati atau agar ia kena musibah, kena penyakit, dan doa-doa yang buruk yang lainnya. Ini dilarang. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan jelek terhadap diri kalian, anak-anak kalian, dan juga harta kalian. Sebab tidaklah kalian memohon sesuatu dan bertepatan dengan saat yang ditentukan Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Maka jika orang tua marah kepada anaknya, maka sebaiknya ia membiasakan mengucapkan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga kamu jadi anak yang pintar, dan seterusnya ya. Semoga Allah mengampuni dosamu, wahai anakku, dan seterusnya. Maksudnya doa jelek ini, kalau orang sadar, enggak ada orang tua mendoakan jelek anaknya. Biasanya kapan ini terucap kata-kata jelek kita misalkan enggak sadar, kapan? Ketika marah, diomongin enggak bisa gitu kan, si kecil, kadang muncul kata-kata itu. Maka ini ya harus berhati-hati, dan kalau terucap gitu ya, segera istighfar, jika bertobat. Bayangkan kalau seandainya itu kemudian dikabulkan, banyak ya misalkan, kamu itu memang anak yang bandel, anak nakal, anak, dan terus yang jelek-jelek diucapkan, maka ya didoakan, bodoh dan semisalnya, enggak boleh. Jadi ya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, kemudian menunjukkan engkau pada kebaikan, dan didoakan. Dan ingat, di dalam pendidikan anak, ingat pendidik anak ini kan tidak sekedar membalik tangan ya, apalagi ini mendidik orang hidup ya. Jadi ini banyak tantangannya. Tentu ketika menjadi semacam itu, ya ini harus diiringi dengan doa.
doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Misalkan Allahumma a'inna ala tarbiyati auladina, ya Allah tolonglah kami untuk bisa mendidik anak-anak kami. Engkau yang telah menciptakan mereka, maka tolong bantulah kami untuk bisa juga mendidik mereka di atas Quran dan juga sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa mendidik anak-anak kita di atas Quran dan juga sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafun saleh, kemudian juga bisa memberikan kepada kita istiqomah di atasnya, dan juga mengaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan juga solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala tarbiyati auladina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.